Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Sosial Budaya dan Dasar Informatika B yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Arif Lukman Nur Hakim dengan NPM 2006079. Yang kedua, Genta Awaludin Ismail dengan NPM 2006156. Yang ketiga, Pramudita Alam Syaputra dengan NPM 2006086. Yang keempat, Reja Herli Herviana dengan NPM 1906070. Yang kelima, Reja Febian Gumilang dengan NPM 2006004. Yang kelima, saya sendiri Sasyariwani Alaili dengan NPM 2006066. Dan yang terakhir ada Yusuf Hidayatullah dengan NPM 1906064. Kami di sini akan menjelaskan mengenai makhluk manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Yusuf Hidayatullah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, di sini saya Yusuf Hidayatullah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan problematikanya. Nah, sebelum ke problematika, saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Apa sih itu individu? Individu itu berasal dari kata Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak berbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Istilah individu dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai keluarga dan masyarakat manusia dapat pula diartikan sebagai manusia. Nah, kemudian ada problematika makhluk individu. Nah, problematikanya yaitu timbul sifat egois dan ingin menang sendiri pada diri seseorang. Timbul sifat apatis yang artinya masa bodoh lah atau acuh tak acuh. Timbul sikap ateis atau tidak memiliki agama pada diri seseorang. Ingin menang sendiri, iri hati, dengki, dan tidak senang melihat orang lain memperoleh kebahagiaan atau kesenangan. Berburuk sangka, memiliki sifat pendendam, umumnya sudah dewasa akan tetapi masih manja, serta tingkah laku dan pemikirannya seperti anak kecil dan cenderung menutup diri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait manusia sebagai makhluk individu dan problematikanya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yusuf Hidayatullah yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Pramudita Alam Syaputra. Kepadanya saya persilahkan. Sekarang materi yang saya akan bahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial, karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk berkomunikasi, pemikiran, dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Problematika dari makhluk sosial yaitu adanya perkelahian, adanya tawuran antar pelajar atau desa, adanya perang antar suku karena salah paham, ada juga persaingan yang tidak sehat baik di lingkungan pendidikan, politik, dan hukum. Pilih-pilih teman, ada juga tindak korupsi, kolusi, nepotisme, dan intinya adalah memiliki sifat untuk menjadi penguasa dengan menghalalkan segala cara. Terima kasih kepada saudara Pramudita Alam Syaputra yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Genta Awaludin Ismail. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Awaludin Ismail. Saya akan membahas materi mengenai manusia dan lingkungan. Apa manusia itu? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Bisa mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, bahkan kematian, dan seterusnya. Serta terkaitnya berinteraksi dengan alam dan lingkungan yang memiliki hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif.
Manusia juga sebagai makhluk individu yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menurut mereka itu baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan mereka ambil. Manusia pun juga berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan sekitarnya maupun tempat tinggalnya. Kemudian, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah di mana makhluk hidup tinggal dan mencari penghidupannya serta memiliki karakter. Lingkungan memiliki fungsi yang khas, yang mana terkait dengan timbal balik menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan manusia sebagai kebutuhan hidupnya, karena lingkungan sebagai daya dukung baginya, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia itu disebut sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang dapat membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Ini manusia dan lingkungan, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Saudara Genta Awaludin Ismail yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reja Febian Gumilang. Kepadanya saya persilakan. Nah, di Terima sini kasih saya kepada akan Saudara menjelaskan Rijal. tentang problematika manusia dan lingkungan. Problematika manusia dan lingkungan yang saya ambil contohnya pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah seperti plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung ini, di Jakarta atau di kota-kota lainnya yang bisa kita lihat. Selain limbah rumah tangga, ada juga limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai. Dan itu juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Kita harus menemukan solusi untuk mengatasi problematika ini. Salah satunya kita bisa melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi seperti apa dampak dari pembuangan limbah atau sampah ke Kali Ciliwung. Yang kedua yaitu solusi IT. Berbagai solusi teknologi penanggulangan sampah dari negara-negara maju seperti yang sudah ditawarkan. Namun sepertinya teknologi-teknologi yang ditawarkan masih selalu membutuhkan berbagai kajian khusus, mengingat permasalahan sampah di Indonesia cukup unik. Namun, kita tetap mencoba untuk menggali teknologi-teknologi lain yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Salah satunya ada teknologi terkini yang di masa depan diperkirakan akan menjadi solusi terbaik dalam menangani masalah sampah adalah pemanfaatan teknologi plasma atau lebih dikenal dengan nama plasma gasifikasi dan pengkristalan atau vitrifikasi. Plasma gasifikasi adalah merupakan suatu metode efektif yang untuk mengurai berbagai senyawa organik atau anorganik menjadi elemen-elemen dasar dari sebuah senyawa sehingga dapat dipergunakan kembali atau didaur ulang. Pada Saudara Reja Febian Gumilang yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Reja Herli Helviana. Kepadanya saya persilakan. Pengertian teknologi informasi adalah studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisi, dan memperoleh informasi secara aman.
Teknologi mempunyai dua komponen utama, yaitu hardware aspek dan software aspek. Hardware aspek meliputi perangkat yang memberikan bentuk pola teknologi sebagai objek fisikal atau material. Software aspek meliputi sumber-sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal perangkat fisik atau material tersebut. Dengan ilmu dan teknologi timbullah berbagai industri yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, bidang kedokteran dan kesehatan. Dalam hal bidang telekomunikasi, bidang pertanian dan keamanan, dalam hal iptek dan nilai. Era teknologi modern dan industri dituntut adanya keahlian untuk menggunakan, mengelola, dan senantiasa menyesuaikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan baru. Teknologi menimbulkan juga akibat negatif, sehingga perbedaan nilai-nilai di masyarakat berkembang sebaiknya diperhatikan atau dimanfaatkan. Teknologi dapat membawa bencana, sebaliknya juga bagi yang dimanfaatkan, teknologi menolong mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia, adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru, antara lain teknologi modern, teknologi hutan, teknologi gedung, teknologi transportasi, dan lain-lain. Dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan: 1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. 2. Meningkatnya kemakmuran materi dan kesehatan masyarakat. Dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan: 1. Nuklir. 2. Polusi. 3. Klonasi atau cloning. 4. Efek rumah kaca. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Reza Herli Herfiana yang telah menyampaikan materinya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arif Lukmanul Hakim. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya, kesimpulan manusia dan lingkungan. Lingkungan mempunyai arti yang sangat penting untuk manusia, karena tanpa adanya lingkungan yang baik, maka manusia juga tidak bisa hidup dengan baik. Manusia dan lingkungan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Di antaranya, manusia dapat mengubah dan membuat lingkungan untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik. Sedangkan lingkungan mempengaruhi kondisi psikologi dan kehidupan sosial bagi manusia itu sendiri. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia teknologi, sudah saatnya kita membuka mata agar tidak dibodohi oleh kecanggihan teknologi. Teknologi akan selalu berkembang setiap detiknya. Terima kasih kepada Saudara Arif Lukmanul Hakim yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulan: manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai individu, ia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorongnya berbuat dan bertindak dari apa yang diperbuatnya dan dari sikap hidupnya. Orang dapat mengetahui pribadi seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia ingin hidup senang dan bahagia dan menghindar dari segala yang menyusahkan. Untuk itu, ia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani yang dapat membawa kesenangan dan kebahagiaan kepada dirinya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.